Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Oke, kembali lagi bersama saya Ki Geni Seketi Dan dengan saya Jero Hendra di acara KGS Entertainment. Nah, saat ini kita lagi sowan, lagi silaturahmi ke rumah saudara kita di Bali, tepatnya di tempat Jero Hendra. ya. Apa yang bakal kita mau bahas? Mungkin saya mau bertanya tentang seputaran leak. Leak, oke. Ya. Baik, sebelumnya selamat datang kepada saudara saya Ki Geni Seketi dan tim. Jadi dengan sangat bangga kami menerima semua saudara-saudara bisa berkunjung ke tempat kami di Paguyuban Kandopat. Jadi seperti pertanyaan saudara saya Ki Geni Seketi, kita bahas tentang leak ya, Ki ya. Kita bahas tentang leak. Jadi kalau di Bali, leak itu adalah sesuatu yang sangat spiritual dan sangat pingit sekali ya, kata leak tersebut. Jadi orang dah mengatakan leak kayaknya gimana gitu kan ya, kayak gimana, ketakutan, kekhawatiran. Karena di luar sana, di luar Pulau Bali ini, banyak yang menganggap leak ini jahat. Negatif. Negatif. Baik. Mungkin bisa dijelaskan lah dari awal tentang leak ini. Saya akan mencoba menjelaskan. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada yang salah, ada yang keliru, karena ini akan ditayangkan dan diperhatikan oleh banyak orang, kan seperti itu. Jadi sepengetahuan saya dan semampu saya. Jadi kata leak itu adalah berasal dari kata lelintihan aksara, kan gitu ya. Artinya. Lelintihan aksara. Jadi bagi para spiritual atau bagi pelaku praktisi, leak tersebut tidak terlepas dari aksara atau sastra. Karena di Bali ini ajaran leak tersebut tidak terlepas dari lontarnya. Karena di dalam lontar tersebut ada sastra, ada aksara, yang dimana di dalamnya itu adalah berupa mantra untuk ajaran leak tersebut. Seperti itu. Jadi intinya leak itu adalah sebuah energi yang dikeluarkan dari sastra-sastra tersebut, yang mana kumpulan sastra itu akan terbentuk menjadi sebuah mantra, kan gitu ya. Dan energi tersebut itu fungsinya awalnya adalah untuk bagaimana kita membentengi diri. Energi tersebut digunakan bagaimana kita untuk membuat area atau wilayah kita tersebut menjadi pingit. Tidak gampang tidak gampang untuk dibuat yang tidak bagus lah gitu, atau berbicara yang seenak gue gitu kan, seenak-enak. Pingit benar dijaga dengan baik. Jadi itu sebenarnya tujuan daripada leak tersebut. Jadi tidak seolah-olah berperilaku yang tidak baik, berbicara yang tidak sopan seperti itu. Jadi energi tersebut yang akan mempingit wilayah tersebut, kan seperti itu. Dari perilaku dari pelaku-pelaku atau praktisinya. Itu awalnya kata leak tersebut. Nah, leak tersebut kalau kita bicara dari spiritualnya, leak itu tersebut adalah sebuah anugerah, tetap anugerah dari yang di atas. Anugerah itu diberikan kepada manusia, manusia itu mendapatkan anugerah atau wahyu dari yang di atas, dan ditranslate ke dalam sebuah tulisan aksara, kan seperti itu. Nah, disitulah mereka akan belajar bagaimana biar bisa menekuni ajaran atau ilmu pengleakan tersebut. Nah, hanya saja seiring dengan perjalanan waktu, kekuatan atau energi tersebut disalahgunakan, yang kita disebut di sini istilahnya kiwo atau pengiwan. Kiri dia jadinya. Iya, kita kan memiliki dua tangan nih, kanan kiri, badan pun kanan kiri, kan gitu ya. Awalnya itu digunakan untuk yang sifatnya positif, yaitu menjaga atau istilahnya di Bali menyengker gitu ya. Wilayah tersebut biar wilayah tersebut pingit dan orang tidak sembarangan berperilaku atau bertutur kata di situ. Cuman sekarang seiring dengan perjalanan waktu, kekuatan yang cukup besar dan energi yang sangat luar biasa ini digunakan untuk menjalani dendam kepada orang lain atau saudara atau apalah, menjalani iri hatinya dia, dengkinya dia, ya kan seperti itu. Dibuat untuk kegiatan negatif atau sakit hatinya. Nah,
itu sebenarnya bukan berasal dari leak itu, Ya. tapi itu adalah berasal dari ajaran destinya. Karena kekuatan leak itu adalah bisa menjaga, bisa melindungi, dan bisa melebur juga. Ya, Karena kekuatan Durga kan ya. Betul. Durga berada berstana di kuburan. Ya. Tempat kuburan adalah perjalanan terakhir kita adalah kuburan. Oh. Seperti itu. Di sana dilebur semua kan. Ditanam, akhirnya diurai oleh bakteri-bakteri, melebur jadi tanah. Kan gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kekuatan Durga itu adalah seperti itu. Nah, hanya saja bagi para praktisi atau pelakunya lebih menjalankan ke yang disebut dengan hawa nafsu atau nafsunya, seperti itu. Jadi dendam dipakai kekuatan itu. Nah, terus Blik, ada nih kan kalau kita lihat ada rangda, ada barong, ada yang hitam, ada yang Putih, ya. Nah, ini apa ini? Oke, kalau kita bicara masalah hitam dan putih, kita menyebutnya di Bali dengan ruo binedo, kan gitu ya. Dua hal atau dua unsur yang tidak bisa terpisahkan sama sekali. Hitam dan putih, baik dan buruk, kan gitu ya. Baik dan jahat gitu tidak akan bisa terpisahkan. Oh, hampir sama seperti yang kain kotak-kotak. Kain kotak-kotak Ya. itu, atau ya poleng lah kita Poleng, sebutkan ya. ya. Jadi itu tidak akan terpisahkan. Jadi ada hitam, ada putih, dan ada baik, ada buruk, kan seperti itu. Atau istilah Cinanya yin dan yang. Yin dan yang. Itulah keseimbangan. Itulah kekuatan daripada leak itu sebenarnya ada di situ. Ya. Baik dan buruk, keduanya ada. Keduanya ada. Hanya saja bagi pelakunya kemanusiaannya itu yang jalan. Iri hatinya yang jalan. Kita menyebutnya sadripunya yang lebih diutamakan untuk menjalani sakit hati, dendam, dan segala Kalau macam. namanya apa nih, Bli? Yang hitam apa, yang putih apa? Ya, kalau yang hitam itu adalah kekuatan dari Wisnu. Nah, kan gitu. Yang putih adalah kekuatan daripada Rudra. Sesuai dengan arah angin. Kan gitu. Kedua kekuatan ini mempunyai kekuatan yang ada di dalam kehidupan kita ini sebenarnya. Ya kan? Wisnu air, kita tidak bisa lepas dari air. Haus air, mandi air, kan ya gitu ya. Sawah juga butuh air, kan gitu ya. Nah, jadi semuanya itu, masak juga air, kan gitu ya. Dan putih Rudra itu adalah kekuatan atau energi yang ada di dunia ini, alam semesta. Kalau kita mengatakan, kalau ingin mendapatkan zaman dulu ya, dari buku yang saya baca, ingin mendapatkan kekuatan atau kesaktian, itu memujalah Rudra. Seperti itu. Jadi alam ini adalah sudah sakti banget nih, alam ini sebenarnya. Di alam ini kan ya. Karena pohon ada, kita bisa hidup, kan gitu ya. Kalau nggak alam ini sakti, kita nggak bisa akan bertahan di dunia ini. Kan seperti tidak bisa hidup di dunia ini. Itulah saling membutuhkan. Alam semesta sama manusia. Benar. Nah, jadi kekuatan penglihakan itu bagi praktisinya itu yang menekuni kegiatan itu atau ajaran ilmu tersebut, akhirnya dia penerapannya, praktisinya adalah di kuburan, tempat berstananya Durga. Oh, Durga tadi. Di situ terjadilah sebuah prosesi yang disebut dengan ngelekas, kan gitu ya. Ngerago sukmo kalau bahasa Jawanya. Jadi perubahan wujud. Ya. Ngerago sukmo atau perubahan wujud dari manusia biasa menjadi menyeramkan. Karena Durga kita ketahui memiliki 9 wujud, bisa berubah 9 wujud. Ya, menyeramkan, cantik, anak remaja, kan gitu ya, nenek-nenek, menyeramkan, kan seperti ya. Beliau bisa menjadi 9 wujud Durga. Nah, kekuatan leak ini yaitu akan berubah wujud menjadi yang menyeramkan. Kenapa? Makanya Sosoknya menyeramkan. Kenapa? Ya itu seperti yang saya katakan tadi, biar pingit. Jadi orang itu tidak seenak gue, kan gitu ya. Ada yang ditakuti di lingkungan tersebut, kan gitu. Intinya seperti itu sebenarnya. Biar tidak seenak gue, biar tidak ngomong seenak udalnya, kan gitu ya, kan berperilaku seenak udalnya. Jadi ada sebuah yang ditakuti. Ada sebuah pingit yang ditakuti, seperti itu. Jadi praktisinya akan melakukan hal seperti itu yang disebut dengan ngelekas atau bahasa Jawanya ngerago sukmo. Gitu loh. Ngerago sukmo. Jadi saat pengelekasan tersebutlah kekuatan itu akan bangkit. Nah, sekarang inilah kembali kepada manusianya. Setelah diberikan kekuatan tersebut, mau ngapain? Kan gitu ya. Mau digunakan untuk apa? Kan gitu ya. Setelah diberikan kendaraan, mau dipakai apa? Mau cari kerja atau mau pakai ngerampok? Gini deh. Ya kan? Akhirnya yang salah ya kendaraan kalau ngerampok. Dibakar massa. Ya sama, kekuatan ini, leak ini yang digunakan kiri, kiwan, yang salah
Ibaratkan mata pisau yang mau dipakai untuk apa? Atau apa? Untuk Ke kejahatan bisa. masak atau nusuk orang kan gitu Ya, ya. Kan seperti itu. Ya, akhirnya yang salah pisau. Jadi bahan bukti ya, barang bukti. Terus ada Seperti itu. kalau rangda, bisa dijelasin sedikit nih. Kayak rangda, terus ada barong. Barong itu Ya, unsur seperti apa? Unsur ya. apa? Ya, rangda atau artinya rondo. Rondo kalau bahasa Jawanya. Itu ya pasti sosok manusia ya. Ya. Sosok manusia yang mana mungkin sudah pernah berisi menjadi janda gitu kan, rondo gitu kan. Nah, jadi ini pun diambil cerita dari Nusa Penida kan gitu ya, dari Ratu Gede, atau bisa juga diambil dari cerita ini Calonarang kan gitu ya. Anaknya ini Calonarang diusir dari kerajaan kan, menjadi janda, akhirnya yang membuat ini Calonarang marah kan gitu ya. Akhirnya memohon kekuatan Durga untuk menghancurkan kerajaan Kediri kan, seperti itu ya. Garis besar daripada cerita Calonarang. Seperti lewat buku hitamnya itu atau buku sihirnya itu. Nah, jadi rangda di sini sama seperti saya katakan ini adalah wujud daripada penjelmaan Ida Betaro kita sebut, ya kan? Ida Betaro di sini, yang mana Ida Betaro itu adalah sinar sucinya dewa. Sedangkan dewa adalah sinar sucinya Ida Sang Hyang Widiwaso atau Tuhan Yang Maha Esa atau alam semesta. Kalau di sini kita menyebutnya ada Dewato Nawasango, 9 dewa penjuru mata arah penjuru angin. Itulah beliau memberikan percikan sinar suci ini kepada yang mungkin wujud dulunya adalah manusia seperti kita, diberikan kekuatan langsung anugerah dari langit, ya akhirnya menjadi Ida Betaro. Seperti itu. Ida Betaro langsung mempunyai tugas untuk mengambil manusia-manusia yang ada sekarang, mengambil itu yang disebut dengan leluhur-leluhur kita yang lebih dekat dengan kita. Itu adalah disebut dengan Sang Pitaro. Itulah leluhur kita ini. Itu loh, ayah, nenek, kakek kan seperti itu, lebih dekat. Inilah tugas-tugas beliau seperti itu. Nah, jadi kenapa wujudnya rangda yang menyeramkan seperti itu? Ada taring, matanya melotot kan seperti itu. Jadi setelah beliau ini sudah diwujudkan seperti itu, ada prosesi upacaranya. Kan seperti ya, pembersihan kan gitu ya, karena itu unsurnya adalah kayu. Itu adalah unsurnya rambut. Ya kan gitu ya, rambut yang mungkin rambut asli dari kuda atau apa gitu ya kan. Jadi unsur ini adalah unsur daripada kehidupan yang ada di dunia ini. Ya itu, baik pun dari tumbuhan ya pasti hiduplah tumbuhan kan gitu ya. Ya kan, nah, kalaupun ada wajahnya atau topengnya itu ya pasti unsurnya dari kayu. Kayu kan pasti kehidupan kan gitu ya. Jadi seharusnya tidak ada dari bahan yang memang tidak pernah hidup. Kulit pun diambil dari kulit sapi yang sebelum, atau kulit kambing gitu, atau kulit apa yang setidaknya kulitnya pasti dari binatang kan ya, yang hidup sebelumnya. Jadi seperti itu. Ini semuanya unsur kehidupan. Unsur kehidupan. Yang barong. Kalau yang barong itu adalah unsur daripada Banaspati. Banaspati. Banaspati, yaitu yang mana Banaspati itu adalah pondasi kekuatannya ada di kaki. Jadi barong itu kan mainnya kaki. Barongsai Cina juga kaki. Kan gitu ya, mainnya kaki dia. Berarti kekuatan kaki ini harus kita jaga. Jika pondasi ini hancur, lemah, ya udah runtuh semuanya kan. Kemanapun kita nggak bisa kan gitu ya. Perjalanan filosofi, semuanya adalah filosofi tentang kehidupan ini. Semuanya kenapa pakai caring, yang itu kan? Caring taring kan gitu ya, kita sebut di Bali caling gitu lah. Caling ya, berarti ini berada di dalam mulut kita, ya kan? Taring ini berada salah satu unsur daripada mulut kita. Jadi salah kamu bicara, mulutmu juga akan mengakibatkan. Benar. Jadi mulut itu hanya sangat tajam, ibaratnya taring. Jadi hati-hatilah berbicara. Kan kata kalau orang Jawa atau siapa politikus itu mengatakan mulutmu harimaumu. Kan harimau kan bertaring dia. Ya, jadi seperti itu. Ini semua orang bisa mempelajari tentang ilmu perleakan? Ya. Atau enggak? Ilmu penglihakan itu seperti yang saya katakan tadi, ada sastranya, ada lontarnya, ada aksaranya, ya kan? Yang mana kumpulan aksara itu akan terbentuk menjadi sebuah mantra. Jadi mantra kan tentu bisa kita baca dan kita pelajari kan ya. Semua orang bisa melakukan atau belajar itu, asalkan kembali kepada niat dan dapat menjalani proses yang harus dilakukan. Nah, prosesnya itu pun tidak gampang. Yang tentu akan
di sana akan muncul kejenuhan, kebosanan. Jadi kadang-kadang hal karena dia belajar tujuannya untuk apa kan gitu ya. Belajar ngeliak itu pengeliakan itu untuk apa kan gitu ya. Kalau dia tujuannya untuk ke kiri atau negatif kan gitu ya, saya rasa dia tidak akan mampu untuk menjalani proses tersebut. Ya kan? Seperti itu. Jadi dia singkatnya aja ya belilah alat gitu. Jadi kan ada pernah disebutkan kayak ada 3 nih dia. Betul. Ada yang memang dia titisan. Titisan. Terus ada yang memang dia mempelajari. Atau terus beli. ada yang membeli. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan sedikit. Yang titisan ini saya katakan seperti tadi, seperti Nyi Calonarang. Oh iya. Ya kan, lo ini titisan. Oh emang udah ditunjuk. Sudah diberikan langsung oleh Durga. Makanya kekuatan Nyi Calonarang untuk ilmu sihirnya luar biasa. Kan tidak tertandingi kan sih. Hanya Empu Bradah yang bisa menandinginya, itu saudaranya sendiri. Kan itu dalam cerita Nyi Calonarang. Jadi ini titisan. Nah, titisan. Kalau zaman sekarang ini disebut dengan keturunan gitu. Keturunan. Turun menurun. Nah, itu keturunan itu ya kembali kepada terah gitu ya. Anak, cucu dan segala macam. Nah, itu terahnya itu dia, keturunan. Keturunan. Udah pasti darahnya udah mengalir di situ. Benar itu. Itu benar, memang keturunan kan gitu. Pasti dimanfaatkan untuk kebaikan untuk banyak orang. Kembali kepada keturunan selanjutnya kan gitu ya. Oh, bisa jadi. Bisa jadi. Tidak digunakan. Tidak digunakan secara benar atau tidak sama sekali digunakan. Berarti walaupun ini keturunan ataupun dari ilmu leluhur. Ya. Ini kembali lagi kepada wadahnya. Kembali kepada wadah. Wadahnya bisa ngebawa atau enggak? Enggak, benar gitu. Jadi kalau beli ya memang sengaja kan ya, pasti membeli kan. Pasti berarti ya barang itu pasti akan digunakan kan gitu. Kita enggak gitu enggak mungkin beli kan gitu ya. Kalau tadi yang dia belajar proses. Nah, ini harus menjalani beberapa tahapan ritual proses yang cukup panjang. Nah, kalau tidak salah itu hampir 3 bulan 6 bulan. Sebenarnya jadi kalau kita tarik kesimpulan dari 3 ini yang mulai dari keturunan, belajar, dan membeli, itu bisa disimpulkan bahwa semua keilmuan ini bisa dipakai untuk kebaikan. Dan semuanya kembali lagi kepada si pengguna. Benar. Jadi tidak bisa kita pastikan yang keturunan ini lebih baik. Belum tentu. Atau lebih jahat, belum tentu. Siapa tahu saat keturunan selanjutnya tidak digunakan karena dia memang ingin membuat image keluarga baik kan gitu ya. Jadi merubah paradigma dan tidak digunakan sah-sah aja. Karena kita tahu juga bahwa musuh manusia di dunia ini cuma satu. Hawa nafsu. Jadi kita tidak bisa mengatakan orang beli ini tidak baik ataupun orang yang belajar ini baik atau tidak baik. Tetap kita kembali ke diri masing-masing. Seperti itu. Bagus nih. Ya, jadi ini sebuah edukasi. Edukasi karena manusia sekarang kan sudah nalarnya sudah lebih tinggi, logikanya sudah lebih berkembang, pola pikir dan ingin karena kan di Bali itu biasanya singkat aja. Kenapa ada begini? Jawabannya singkat, nak mulok itu gitu. Nak mulok itu dalam artian memang begitu gitu. Memang di sononya enggak mau dia menjelaskan karena dia tidak tahu dan tidak menggali. Nah, sekarang dengan kemajuan teknologi kan gitu ya, dengan perkembangan otaknya manusia yang mulai berkembang, wawasan mulai berkembang, jadi ingin menggali apa sih, ada apa sih, kenapa sih gitu ya. Jadi tidak nanti ada pertanyaan seperti Ki ini. Wah, nak meluk itu gitu. Emang begitu gitu. Siap. Kalau cara mengatasi supaya tidak terkena leak apa? Yang kedua ada mitos atau cerita beredar di luar ketika orang yang terkena leak parah-parahnya dia atau tidak bisa diobati selain dari yang mengenakan. Intinya itu pertanyaannya tentang sihir dari leak ini yang tadi kita bahas tentang ilmu hitam dari leak ini. Benar. Itu sangat berbahayakah, bahkan apakah bisa sampai mengakibatkan nyawa hilang atau seperti apa? Betul. Sebenarnya kitab suci, mohon maaf ya, saya tidak mau menyebut dengan sara dan agama dan segala macam. Saya rasa semua agama pasti sudah memberikan ajaran-ajaran bagaimana kita membentengi diri dengan hal-hal yang negatif, kan gitu ya. Baik itu unsurnya nyata ataupun tidak nyata. Doa-doanya pun pasti ada,
Kan seperti itu ya. Dan sama dengan yang disebut dengan Desti, mohon maaf, Lea tidak berani saya sebutkan itu negatif, totally negatif, kan gitu ya. Karena Lea itu adalah sebuah kekuatan atau energi, kan gitu, energi. Nah, cuman kembali kepada pelakunya, kan gitu ya. Lea itu adalah sebuah anugerah, kan gitu ya, yang diturunkan dari atas ke bawah kepada manusianya agar manusia bisa menggunakan untuk membentengi diri, untuk hal yang positif tentunya, tapi sejalan dengan ya itu sifat manusia gitu. Nah, bagaimana caranya biar tidak terkena hal-hal yang seperti itu? Kembali ya tentu berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Karena setiap agama pasti sudah ada bait-baitnya, sudah ada doa-doanya bagaimana biar terhindar dari hal-hal yang negatif. Kan seperti itu. Nah, seperti kita di Hindu ya tentu ada Trisanyo, puja Trisanyo, kan gitu ya. Jadi permohonan maaf, permohonan ampun, dan mohon keselamatan udah di dalamnya semua sudah ada. Saya rasa di umat lain juga seperti itu. Itu intinya yang pertama. Yang kedua, kalau di Bali kita mengenal dengan namanya yang kandopat atau saudara empat, atau orang Jawa sedulur papat. Kalau kejawen disebut sedulur papat. Jadi 4 saudara kita yang itu sudah melekat dalam diri kita, yang kita ajak dari lahir sampai mungkin nanti meninggal. Itu tidak bisa lepas. Kalau kita di Bali disebut dengan Anggopati, Majapati, Banaspati, Banaspati Rajo. 4 kekuatan itu, 4 unsur itu memang saudaranya kita. Ibaratnya saudara kalau kita panggil ya pasti datang, kalau enggak ya pasti dia diem. Kan gitu. Kenapa lu enggak ke sana ya? Karena gua enggak dibutuhin, enggak dipanggil. Padahal kita saudara, kan gitu ya. Coba dipanggil ya pasti datang, kan gitu ya. Nah, ini menghidupkan kekuatan 4 saudara atau sedulur papat atau kandopat ini. Ya tentu kembali kepada keyakinan diri. Kalau kita meyakini saudara kita itu ada, dia pasti akan membentengi, melindungi kita. Kalau kita tidak meyakini dia ada, ya dia akan diem, kan gitu ya. Ya itu Anggopati, ya badan kasar kita ini, ya kan. Anggopati yang namanya Anggopati, badan itu pasti suatu saat akan mati, gitu loh. Nah, sebelum dia mati, jagalah, kan gitu ya. Badan ini biar tetap sehat, biar tetap kekar, kan gitu ya, untuk menjalani kehidupan. Merajapati, Atman, roh, jiwa, ya kan. Gimana kalau Atman, roh ini keluar di tubuh kita, ya udah kuburan dibawa, buang ke kuburan, entah dibakar, ditanam, ya segala macam. Pasti sudah, mohon maaf, saya tidak mengatakan memang sudah tidak berguna, kan gitu ya. Jadinya dibawa ke kuburan, karena sudah tidak bergerak, kan gitu ya. Karena roh Atman sudah keluar di dalam tubuh. Karena itu yang menghidupkan, kan gitu ya. Nah, bagaimana memeliharanya ya? Belajarlah dengan atau bersembahyanglah dengan baik, berdoalah dengan baik, kan gitu, agar roh kita ini memang terjaga, rohani kita kan katanya jasmani dan rohani terjaga. Banaspati kaki kiri, Banaspati Raja kaki kanan. Jagalah kekuatan pondasi ini agar kita tetap terjaga sampai akhir hayat nanti. Itu jadinya matinya biar bersamaan, biar nggak dua ini duluan mati, kan gitu, nggak bisa ngapain, kan gitu. Jadi seperti itu intinya. Jadi bagaimana kita menjaga ya dengan doa, tentunya yang terbaik. Pertanyaan tadi mungkin sedikit saya agak bisa dilanjutkan, karena saya mendalami hampir seluruh ilmu hitam ataupun seluruh menjalani sihir, menjalani praktisi malahan ya, praktisi sihir. Jadi kalau untuk menanggapi pertanyaan itu bisa dibilang semua sihir itu berbahaya. Dan untuk semua orang juga yang mungkin ada terkena penyakit, jangan cepat menangkap ini adalah ataupun langsung ngejudge ini adalah sihir ataupun santet. Karena ada banyak di luar sana oknum-oknum praktisi yang sedikit penyakit langsung dibilangnya santet. Karena untuk keuntungan pribadi. Dia mengatakan, wah ini kena santet, kamu harus diobatnya seperti ini. Sedangkan ini cuma sakit mah, kan gitu. Jadi emang sakit di perut, asam lambung gitu. Terus kena santet. Iya, praktisi langsung bilang, wah ini santet. Ya, betul. Jadi ada penyimpangan dan mengkambing hitamkan sosok-sosok ataupun pelaku atau praktisi ya. Iya, bisa jadi praktisi, bisa jadi kebudayaan ataupun tradisi orang itu dibilang, wah kamu kena ini Lea, kata dia. Betul. Kalau di Bali kena Lea. Hitamkan nama Lea itu. Nama Lea ini tadi. Jadi mungkin kita sebagai orang yang udah berpendidikan dan mempunyai nalar yang baik, bisa mengkaji lagi
jangan cepat ambil keputusan. bahwa ini santet. Bahwa santet itu nggak semudah itu. Ya. Butuh ritual yang memang khusus dan memang sedikit lama untuk mengerjakan sihir santet ini tadi. Ya. Gitu loh. Dan ada benteng-benteng di setiap manusia itu mempunyai pagaran ataupun proteksi dari mulai leluhurnya, doa-doanya, ya. Kelakuannya itu memproteksi manusia dari energi negatif. Jadi nggak semudah itu. Nggak semudah itu. Bilang santet. Betul. Gitu. Benar. Dan santet ini mahal. Mahal. Itu aja. sedikit saya patah. Promosi. Ya, saya tambahkan juga sama seperti yang dikatakan oleh Ki Geni. Lea itu adalah energi, kan gitu ya. Tapi ya seperti saya katakan tadi, praktisinya kadang-kadang menggunakan yang ke kiri, ya, itu disebut pengiwan. Nah, untuk menyakiti dan sebagaimana menghancurkan kehidupan manusia lain, kan seperti itu. Jadi yang kena salah itu ya leain gitu, kena lea itu, karena itu kekuatan gitu loh, kekuatan. Nah, hanya saja digunakan untuk hal yang negatif. Nah, jadi ya seperti sama seperti disampaikan tadi, bahwa tidak semua energi yang diturunkan ke dunia ini itu negatif, ya kan? Yang positif itu juga membutuhkan energi ya, Ki. Ya, kembali lagi kita membahas tentang lawan nafsu, ya, seperti itu. Sesuatu yang baik bisa menjadi buruk di saat si pemegang ilmu ini tadi mempunyai karakter yang negatif. Betul. Gitu. Ya. Seperti santet itu adalah proses, ketika dia tembus berarti ketakwaannya kurang kan gitu ya kan, sembahyangnya kurang, doanya kurang kepada yang di atas, akhirnya dia tembus, ya itulah disebut teluh gitu ya. Kalau di Bali kalau sudah dia terkena, ya itu disebut dengan ang neluh nerang jano. Ya itulah. Jadi yang mengena adalah pedestian, desti namanya dia, bukan lea gitu loh. Desti nama. Lea itu adalah energi dia. Energi. Lelintih aksara. Dari mana datangnya? Ya dari aksara ini yang sangat pingit gitu loh. Maka tidak semua orang bisa lolos daripada mengajarkan atau belajar dari aksara ini. Karena butuh proses yang luar biasa, tidak gampang. Sama dengan aji pedestian tersebut, itu pun orang itu tidak segampang itu untuk menyakiti orang. Karena itu ada sumpahnya. Kalau tidak salah itu ada 7 sumpah yang akan kena kepada 7 keturunan nanti. Itu loh. Menggunakan itu pun tidak asal, tidak ngawur. Semua ada sumpahnya. Gitu loh. Ya itu ada 7 sumpah, gitu loh. Anak 1, anak 2 sampai 7 keturunan. Karmanya. Dan mereka itu tidak akan hidup bahagia. Ya kan seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, itulah yang mari kita bahas, bahwa tidak segampang dan semudah itu. Ada konsekuensi yang harus dia dapatkan, seperti itu. Seperti itu kira-kira. Benar. Jadi ini agak sedikit bertanya tentang ada 2. Nah, itu apakah hampir sama dengan leak atau siapa? Ya. Mungkin bisa dijelaskan. Baik. Ampura niki yang melingih yang di dalam itu tentu sebuah wujud, ya kan? Wujud yang mana itu adalah wujud yang sebagai kita puja, yang kita yakini beliau yang melingih atau yang berada di dalam itu akan melindungi kita dan merestukan apa yang permohonan kita, kan gitu ya. Tentunya ya permohonan kita itu ya tentunya sehat, ya kan? Baik, selamat, rahayu, kan gitu ya. Karena beliau itu memiliki kekuatan atau unsur-unsur yang saya sebutkan tadi. Kekuatan unsur-unsur yang diturunkan dari Dewaton Namo Sanggo ini. Atau 9 penjuru arah dewa ini, gitu loh. Nah, beliau yang di tengah yang hitam, Sugro Pakulun itu Ida Ratu Gede Sakti Mas Mecaling. Beliau mempunyai nama seperti itu. Ya, beliau itu pun ada sejarah dan ceritanya. Yaitu berkaitan dengan Babat Nusa Penida, gitu, atau sejarah Nusa Penida. Di sebelahnya itu beliau berwarna hitam. Nah, beliau berwarna hitam karena di sana sebenarnya beliau itu berhati yang sangat lembut, pemurah, gitu kan, pemurah, tapi memiliki unsur yang sangat kuat, karakter yang sangat keras, gitu loh, ibarat batu. Batu yang namanya batu ya. Ini disosokkan laki-laki. Laki-laki. Yaitu yang tinggi, tegas, batu kan seperti itu, hitam gitu ya kan, tegas ini. Filosofi batu itu kan tegas sekali.
pakai menyakiti bisa kan gitu ya, pakai buat rumah juga bisa, untuk berteduh kan, pondasi yang kuat kan gitu ya, batu ini. Dan sangat susah untuk dibelah kan gitu ya. Wah, harus potong, harus dipotong pun perlu susah payah ini kan, dia terpecah belah. Jadi kekuatannya itu sangat murni, kekuatan yang sangat kekal abadi, tegas seperti itu. Nah, di sebelahnya itu Ratu Sidokaryo. Dalam Sidokaryo, dia itu adalah sosok lelaki tua, mohon maaf, dari Puruso juga, atau lelaki tua yang sifatnya mengayomi, tertawa, senyum, nah, tersenyum. Kalau di Jawa itu Semar, mungkin kalau di Jawa itu Semar. Ya, itu mengayomi, melindung, panutan, menuntun umatnya kan gitu. Dia berada di jalan yang putih kan gitu ya, diharapkan kan, seperti warna beliau putih kan. Namanya penuntun ya putih kan gitu ya. Nah, yang berwujud Rangdo 2 ini itulah sosok perdanonya atau wanita-wanitanya. Jadi di dunia ini tidak bisa hidup lelaki aja, harus ada wanita. Ya kan, kalau laki aja ya susah juga. Kalau wanita aja yang hidup susah juga gitu ya. Harus ada laki dan perempuan, Puruso dan Perdano, Adam dan Hawa kan gitu ya. Ini harus ada. Tanya dari belakang. Udah. Udah. Kita minta kesimpulan, Mas. Iya. Silakan kesimpulannya. Jadi tentang leak. Leak ini kesimpulannya adalah, pertama, ini sebuah edukasi. Mari kita semakin manusia itu semakin berkembang, pemikiran manusia semakin luas dengan wawasan teknologi yang ada sekarang. Janganlah mengambil sebuah kesimpulan yang sangat sempit dalam hal ini, bahwa spiritual itu adalah namanya spirit, aktual kan gitu ya. Spirit adalah motivasi dalam diri untuk menjadi lebih baik, aktualnya ya menjalankan ajaran agama kan, seperti itu. Jadi spiritual itu adalah bagaimana motivasi kita untuk menjalankan ajaran agama kita yang tentunya di jalan dharma. Dharma-dharmanya ya itu. Nah, itu sebenarnya maksud dari spiritual, bukan hal-hal yang tanda kutip kan gitu ya, wah sakti lah dan segala macam. Itu supranatural. Itu supranatural, beda lagi. Spiritual, supranatural. Terkadang digabung-gabung. Kadang-kadang dicampur adukkan ini. Biar laku. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang saya sampaikan itu, leak itu adalah sebuah energi dari kekuatan di atas turun ke dunia, yang tentu media yang mendapatkan adalah manusia, kan gitu ya. Karena manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna di dunia ini, selain pohon dan hewan, kan gitu ya, dan semut-semut lainnya. Manusia itu yang paling sempurna karena memiliki akal dan budi. Jadi gunakanlah akal dan budi kita untuk menerima berkah ini. Ya, seperti itu. Kembali kepada diri masing-masing. Dah. Terima kasih banyak. Sama-sama. Atas penjelasannya. Yuk. Kita tutup acaranya. Saya Gigi Nisketi, pamit undur diri. Waalaikumsalam. Om Santi. Dulu.